Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selasa 14 Oktober tahun 2025. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum bersama mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami masih boleh menikmati kehidupan sampai detik ini. Saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kami memohon Roh Kudus berkarya di dalam diri kami, sehingga kami boleh mendengarkan, memahami, dan dengan sukacita melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diberi judul Merawat Luka Batin. Ayat Alkitab yang mendasari renungan hari ini diambil dari Mazmur pasal 34 ayat 19 yang berbunyi demikian. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang remuk hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang patah semangat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap orang pernah terluka, bukan hanya secara fisik tetapi juga di dalam hati. Ada luka karena kehilangan, penolakan, perkataan yang menyakitkan, kegagalan, atau pengalaman masa lalu yang belum selesai. Luka seperti ini sering tidak terlihat, tetapi terasa berat di dalam batin. Di dalam sebuah buku berjudul Merawat Luka Batin, Dr. Jamie Ardian menjelaskan bahwa banyak orang berusaha menutupi luka itu dengan senyum, kerja keras, atau pura-pura bahagia. Padahal luka batin tidak bisa disembunyikan dengan berpura-pura. Ia perlu dirawat. Dirawat dengan cara diakui, dipahami, dan diterima. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 34 ini mengingatkan kita bahwa Tuhan dekat kepada orang yang patah hati, orang-orang yang remuk hatinya, yang patah semangat. Artinya, saat kita sedang lemah, terluka, atau hancur, Tuhan tidak menjauh. Justru di saat seperti itulah Tuhan datang paling dekat. Tuhan tidak meminta kita kuat terus, tapi mengundang kita untuk datang kepadanya dengan diri kita apa adanya, dengan air mata, dengan rasa kecewa, dan hati yang retak. Bapak Ibu Saudara-saudari, dari buku berjudul Merawat Luka Batin ini, kita bisa belajar bahwa merawat luka batin berarti berani menghadapi perasaan kita, bukan melarikan diri. Dalam iman, kita belajar bahwa proses penyembuhan tidak selalu cepat. Ada hari-hari di mana kita masih merasa sedih atau hancur. Tetapi ketika kita membiarkan Tuhan masuk dalam proses itu, luka yang dulu menyakitkan bisa berubah menjadi tempat di mana kasih dan penghiburan Tuhan itu tumbuh. Mungkin hari ini kita masih membawa luka yang belum sembuh.
Ingatlah, kita tidak sendirian. Tuhan berjalan bersama dalam setiap langkah penyembuhan kita. Dia tidak hanya ingin menutup lukamu, tetapi juga menumbuhkan kedamaian dan kekuatan baru di dalam hidupmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, hidup tidak selalu mulus. Kadang luka batin membuat kita merasa tidak berharga atau tidak mampu. Tetapi Tuhan tidak melihat kita dari luka itu. Tuhan melihat hati yang sedang berjuang untuk sembuh. Jadi, jangan takut untuk jujur kepada Tuhan. Ceritakan semua yang kita rasakan, karena di hadapannya tidak ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih karena Tuhan dekat dengan kami yang terluka. Kami sering mencoba kuat sendiri, tapi hari ini kami ingin menyerahkan luka batin kami ke dalam tangan Tuhan. Pulihkanlah hati kami, ajari kami untuk menerima dan mengampuni, serta tolong kami berjalan bersamamu dalam proses penyembuhan ini. Biarlah luka kami menjadi jalan bagi kasih dan penghiburan-Mu bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.